Halo, perkenalkan nama saya Reni Rumalopen dengan NIM 220143. Saya mahasiswi dari STKIP Pegari Papua, program studi pendidikan biologi. Pengambilan video ini untuk melengkapi salah satu persyaratan praktek kemampuan belajar di SMA Negeri 1. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Abraham Nazar. Hadir. Adi Novita. Hadir. Amreza Sumalinggi. Hadir. David Sineri. Hadir. Alexandrio Mansai. Alexandro. Hadir. Ani. Aprilia Kapitarau. Kristania. Hadir. Clara. Hadir. Delvi. Delvia. Hadir. Dian Krisindanya. Edward. Hadir. Vivian. Aryogi. Hadir, Bu. Buka di halaman 57 ada buku cetak. Ada. Aku bisa membaca ini. Di halaman 57. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ada yang tahu sistem reproduksi pada manusia itu ada apa saja? Ada apa saja? Ada sistem reproduksi? Perempuan dan laki-laki. Sebelum ibu menjelaskan materinya, nanti anak-anak tolong simak. Kalau ada poin-poin penting tolong dicatat. Karena nanti seusai ibu menjelaskan materi, nanti kalian akan presentasi. Sistem reproduksi pada manusia itu ada berapa? Ada berapa? Nah, itu sistem reproduksi apa dan apa? Sistem reproduksi pada manusia. Tadi anak-anak sudah menjawab sistem reproduksi pada manusia itu ada dua, yaitu sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi pria. Oke. Ini dia. Ini adalah organ dalam reproduksi pria dan organ dalam reproduksi wanita. Ini ada gambarnya. Ini yang laki-laki, dia punya organ reproduksi. Ini juga ada perempuan atau wanita yang punya organ reproduksi. Sekarang aku mau tanya, apakah organ-organ reproduksi ini laki-laki dan perempuan ini berfungsi atau tidak untuk manusia? Berfungsi sekali. Berfungsi karena? Sebagai apa? Oke, kita masuk ke organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria itu ada apa? Satu ada penis, kolom, testis, epididymis, saraf, saluran ejakulasi, vesikulasi finalis, megatropas, genital, uretra, Kalau organ reproduksi wanita ada apa saja? Vagina, vagina, uterus, cervix atau leher rahim, tuba fallopi atau okidum, ovarium atau indung telur, labium mayora atau bibir besar, labium minora atau bibir kecil, klitoris, kelenjar Bartholin. Oke, jadi itu adalah organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Oke, fungsi utama dari sistem reproduksi pada manusia itu, fungsi utamanya sistem reproduksi manusia adalah untuk menghasilkan keturunan, mempertahankan kelangsungan spesies, dan
Ini ada bedanya. Yes, sampai di BDP. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan materi, anak-anak sudah simak dan juga materinya ada di buku cetak. Anak-anak silakan mengerjakan LKPD. Ini kerja kelompoknya jadi harus diskusi. Diskusi selesai mengerjakan LKPD-nya baru presentasi cetak. Oke, kelompok satu maju. Semua. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kerjasama. Perkenalkan, nama kelompok kami apa? Aventoran. Kami kelompok dari Aku sudah. Perkenalkan. Saya Aryo Gimaripur. Perkenalkan, nama saya Firgi Elmana Tadua. Perkenalkan, nama saya Viera Patalala. Perkenalkan, nama saya Fadra. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Nisita Fitriasa. Baik, di sini teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Ini Profesor Ye. Oke, yang lain tolong fokus. Baik teman-teman, sebelumnya kan sudah dijelaskan ada dua sistem sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi perempuan dan sistem reproduksi pria. Di mana di sini ada sistem reproduksi pria yang terdiri dari vesicula seminalis, penis, kelenjar prostat, uretra, epididymis, vasigeles, scrotum, dan testis. Di sini ditanyakan fungsi dari organ-organ tersebut. Di sini kami menjawab vesicula seminalis berfungsi menghasilkan cairan semen, dan penis berfungsi sebagai alat kopulasi dan saluran kelenjar keluarnya urin. Terus ada kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan untuk melindungi sel sperma. Itu dia biasa bersifat basah. Terus ada epididymis sebagai tempat pematangan sperma, di mana setelah sperma dihasilkan dia akan dimatangkan dalam epididymis sebelum dikeluarkan. Terus di sini ada vasigeles yang berfungsi mengalirkan sperma menuju uretra. Jadi dia yang berfungsi mengeluarkan sperma tersebut. Terus ada scrotum yang berfungsi melindungi testis dan menjaga suhu testis. Biasanya kalau testis itu longgar, berarti suhu udara itu biasa panas. Terus itu dia akan keluar. Terus kalau suhunya dingin dia akan dia akan menarik ke tubuh. Terus di sini ada sistem reproduksi wanita. Sama saja dengan soal pertama, di mana dia menanyakan fungsi dari organ-organ reproduksi. Di sini ada tuba fallopi, ovarium, uterus atau rahim, endometrium, cervix, vagina, dan vulva. Di sini fungsi tuba fallopi itu berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi, di mana tuba fallopi ini akan mengeluarkan sel telur dan bertemu dengan sel sperma jika terjadi
hubungan badan, hubungan seksual. Terus ada ovarium yang berfungsi menghasilkan ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Jadi di ovarium itu dia berfungsi menghasilkan dua hormon yang berfungsi untuk merangsang merangsang terjadinya pembentukan sel telur. Terus di sini ada uterus atau rahim, di mana itu sebagai tempat perkembangan embrio dan janin. Setelah terjadi fertilisasi, akan uterus atau rahim ini akan menjadi tempat bertumbuhnya embrio atau janin. Terus ada serviks sebagai penghubung rahim dan vagina. Terus ada vagina yang berfungsi sebagai saluran reproduksi atau alat ovulasi dan udah lahir keluarga bayi. Dan yang terakhir ada vulva yang berfungsi sebagai organ reproduksi di bagian luar. Contohnya seperti kayak seperti labia mayor, labia minor, dan itu. Terus di sini dari selanjutnya akan diserahkan kepada Ali. Sekarang masuk pada pembentukan gamet. Yang pertama itu ada spermatogenesis atau pembentukan sperma. Ini ada spermatogenium, spermatosit atau primer, spermatosis sekunder, spermatid, spermatozoa atau sperma. Yang kedua ada oogenesis atau pembentukan ovum. Ada ovarium, oosis primer. Yang ketiga ada oosis sekunder. Yang keempat ada ovarium atau sekunder. Sekarang masuk di fertilisasi dan kehamilan. Yang pertama tuh fertilisasi atau pembuahan. Itu tuh ada sperma atau serotonin pria. Yang kedua sperma ovum dia menghasilkan zigot, terus zigot menjadi embrio, embrio lalu menjadi janin. Nah, berikut ada beberapa menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama, mandi 2 kali sehari. Itu diwajibkan ya. Yang kedua, mengganti pakaian dalam setiap hari. Yang ketiga, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang keempat, makan makanan bergizi. Yang kelima, berolahraga teratur. Dan yang keenam, istirahat yang cukup. Kebiasaan yang tidak baik seperti membuang pembalut sembarangan, bergaulan bebas, merokok dan minum alkohol, menahan buang air kecil tidak boleh dilakukan. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang perlu ditanyakan, kami membuka sesi tanya jawab. Satu pertanyaan, satu kelompok. Tidak saja satu. Apa fungsi dari pagar nomor 4? Yang apa ya? Yang perempuan. Sebutkan apa organ? Ya, endometrium. Itu dia berfungsi sebagai tempat penyelesaian embrio. Itu kan di situ ada uterus atau rahim kan ini. Itu endometrium ada di dalam. Bisa. Masih simpan tadi. Dimanakah sperma diproduksi? Dimanakah sperma diproduksi? Ya, sperma diproduksi di testis. Tempatnya di Kenapa?
Tidak. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup. Sekian dan terima kasih. Mengerjakan beberapa model lalu mempresentasikan, jadi ibu rasa anak-anak sudah mengerti. Ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk mata pelajaran kita di hari ini tentang sistem reproduksi pada manusia? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kalau tidak ada, anak-anak ini kan di dalam LKPD masing-masing itu, di situ ada kesimpulannya. Oke. Nanti ibu bertanya, kalian menjawab ya. Jadi kayak macam kita menarik kesimpulan ini bersama-sama. Sistem reproduksi pada manusia dibedakan menjadi berapa? Yaitu apa? Pria dan wanita. Organ reproduksi pria ada apa saja? Organ reproduksi pria ini menghasilkan sel apa? Oke. Yang kedua, organ reproduksi wanita ini ada apa saja? Organ reproduksi pada wanita ini menghasilkan apa? Sel? Atau fungsi sistem reproduksi manusia adalah, kembali sama-sama ya. 1, 2, 3. Mempertahankan kelangsungan spesies dan mewariskan materi genetik. Sistem bekerja melalui produksi sel alami atau sperma dan ovum, fertilisasi, kehamilan serta pengaturan hormon seksual yang khas pada pria dan wanita. Oke, sebelum menutup materi kita di hari ini atau mata pelajaran kita di hari ini, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oh, kalau kalian tidak mau bertanya, ibu rasa sudah mengerti. Dan ibu guru kita pulang dari terima kasih kepada Yesus untuk menjaga kami dari malam tidur hingga pagi kami di sekolah ini. Sekarang kami sudah berada di jam terakhir pelajaran Tuhan. Kami mau pulang dan yang kau memberkati kami dalam perjalanan. Jaga lindungi kami Tuhan. Doa dan harapan kami hanya dalam namamu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Selamat siang.